warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Romiatin, asal dari SMP Negeri 3 Sambit, akan menyampaikan konsep pemikiran KHD. Jadi ada beberapa yang ingin saya sampaikan dari konsep pemikiran KHD. Adapun konsep tersebut adalah saya ambil dari banyak yang sudah disampaikan dari KHD. Saya hanya mengambil beberapa dari filosofi pendidikan berdasarkan KHD. Yang pertama adalah arti dan maksud pendidikan. Kemudian yang kedua adalah hanya tuntutan dalam hidup. Yang ketiga, dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan. Yang keempat adalah tabiat yang dapat dan tidak dapat berubah. Kemudian yang selanjutnya adalah perlu menguasai diri dalam pendidikan budi pekerti. Kita mulai dari yang pertama, arti dan maksud pendidikan. Yang dimaksud dengan arti pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi peserta didik itu memiliki kodrat sendiri. Untuk saat ini siswa memiliki pengaruh dari adanya kodrat alam dan kodrat zaman. Semua kita sudah mengetahui bagaimana pada zaman sekarang kita mendidik anak zaman now atau anak Gen Z. Kemudian di mana peran pendidikan pada mempengaruhi kodrat alam dan kodrat zaman. Kita sebagai guru tidak bisa memaksakan anak sesuai dengan kehendak kita. Misalnya kita akan mencapai suatu tujuan, kita tidak bisa memaksakan anak untuk mencapai tujuan yang akan kita capai. Tapi kita harus memahami bagaimana anak tersebut, bagaimana anak zaman sekarang, kemudian bagaimana alam atau kodrat alam yang ada di lingkungannya. Kemudian kalau kita lihat di sekolah kami termasuk sekolah di pinggiran, yang mana sekolah kami di bawah son gunung atau di daerah pedesaan. Jadi kita tidak bisa menuntut pembelajaran anak sesuai dengan anak yang di kota, karena lingkungan kami, kodrat alam kita berada di pedesaan. Kemudian selanjutnya adalah tuntunan, bahwa pendidikan itu sebagai tuntunan. Kita tidak bisa memaksakan anak. Kita hanya menuntun, berjalan beriringan, yang mana anak itu sudah memiliki bakat sendiri dari bawaan, dan kita hanya bisa menuntun. Kita tidak bisa sekali lagi memaksakan anak tersebut. Yang selanjutnya adalah jiwa anak dan kekuasaan pendidikan, yang mana dasar jiwa yaitu kesadaran jiwa yang asli menurut kodrat sendiri yang belum dipengaruhi oleh keadaan di luar diri. Jadi kita tugasnya menuntut itu jangan sampai anak itu mendapatkan pengaruh dari luar. Kita harus selalu mendampingi anak, karena anak itu memiliki faktor bawaan. Misalnya anak memiliki dasar bakat yang kurang baik. Nah, tugas kita sebagai pendidik jangan sampai pengaruh-pengaruh yang buruk itu masuk ke anak tadi. Kalau anak sudah memiliki bawaan baik, kita harus mendampingi hal yang baik itu. Jangan sampai pengaruh-pengaruh yang kurang baik itu memasuki pada anak tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah menguasai diri dalam pendidikan budi pekerti. Yang mana tidak kalah pentingnya kita adalah mengajarkan bagaimana setiap siswa memiliki perasaan, sifat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Kita mendampingi, mengarahkan bagaimana anak itu bisa menggunakan perasaannya atau cipta rasa dan rasanya anak tersebut. Kita arahkan, misalnya anak memiliki bakat untuk mengikuti kegiatan menari, kita arahkan anak untuk mencipta rasa dalam menari. Kemudian budi pekerti yang tidak kalah pentingnya. Di sini kita diajarkan bagaimana kita berkarakter, bersifat yang baik,
bagaimana bersikap sopan santun terhadap orang lain. Di bawah nanti akan kita contohkan bagaimana pendidikan karakter yang ada di SMP Negeri 3 Sampit yang sesuai dengan pemahaman dari KHD tersebut. Mungkin itu sedikit pemikiran konsep pemikiran KHD. Kemudian di bawah sini akan kita tampilkan bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang ada di SMP Negeri 3 Sampit. Terima kasih. Ini adalah pembelajaran berdasarkan pemikiran KHD, yaitu pembentukan budi pekerti. Penerapan di sekolah adalah siswa masuk ke sekolah, sepeda motornya dibawa atau dituntun. Ini menunjukkan pembentukan budi pekerti yang kita terapkan di sekolah SMP Negeri 3 Sampit. Ini pembiasaan seperti ini kita lakukan setiap siswa masuk ke lingkungan sekolah, baik masuk maupun keluar. Ini pembelajaran berdasarkan teori KHD yang telah disampaikan, bahwa pembelajaran berpusat pada siswa. Kita pembelajaran berdasarkan kodrat alam. Jadi kita tidak bisa memaksakan pembelajaran sesuai dengan pendidik. Untuk di sekolah kami kita terapkan bahwa siswa-siswa yang berada di sini ini adalah dalam pembentukan karakter dengan kegiatan mengaji, dan kelompok siswa ini adalah siswa yang masih pada kelompok Iqra 1. Untuk peserta ini terdiri dari kelas 7, 8, dan 9. Jadi siswa ini berdasarkan kodrat alam, dia masih memahami pada Iqra 1 saja. Kelas 7, meskipun kelas 7, 8, dan 9, tapi dia masih belajar tentang Iqra 1. Jadi kita tidak memaksakan kelas 7 harus langsung ke mengaji, tapi kita tidak. Kita memberikan pelayanan kepada siswa bahwa siswa ini masih pada Iqra 1. Ini adalah siswa-siswa kita kelas 7, 8, dan 9. Jadi kita memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan anak yang kita layani. Sesuai kodratnya, anak ini masih berada di Iqra 1. Ini adalah pemikiran pembelajaran menurut KHD yang kita terapkan di sekolah. Pembelajaran itu sesuai dengan kodrat alam. Jadi anak tadi memiliki level yang berbeda-beda. Kalau tadi adalah kelas sesuai kodrat alamnya, meskipun kelas 7, 8, 9 dia masih Iqra 1, tapi di sini ada kelas tersendiri lagi, siswa sudah memasuki juz 1 sampai 5. Jadi kita memberikan layanan kepada siswa itu berdasarkan kodrat alam sesuai yang dimiliki dengan siswa tersebut. Kita tidak bisa memaksakan kepada anak harus memiliki kompetensi yang sama. Kita memiliki satu tujuan, tidak boleh memaksakan seperti itu. Tapi kita harus menyesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki oleh anak tersebut. Adapun peserta dari juz 1 sampai 5 khusus putra yang di kelas ini adalah berikut ini. Ini peserta kita dari siswa kelas 9 laki-laki, meliputi juz 1 sampai juz 5. Hal ini kita lakukan pembelajaran ini dimulai hari Selasa sampai hari Kamis pada pukul 7 sampai pukul 8 agar mereka memiliki karakter dan tertanamlah budi pekerti yang baik sesuai dengan pemikiran dari KHD. Itu sedikit dari juz 1 sampai 5.